Halo, selamat datang. Hari ini kita akan sama-sama membongkar rahasia di balik layar tentang bagaimana sebuah pengetahuan itu sebenarnya dibangun. Kita akan membedah semuanya berdasarkan karya fundamental dari John Creswell tentang desain penelitian. Pernah kepikiran nggak gimana sih para peneliti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kelihatannya beda banget kayak gini? Yang satu butuh angka dan bukti kuat, yang satunya lagi butuh pemahaman mendalam tentang pengalaman manusia. Kelihatannya rumit ya, tapi percaya deh, setiap penelitian, mau topiknya apapun, semuanya itu dimulai dari titik yang sama. Dan titik awal itu adalah sebuah cetak biru, atau yang dalam dunia riset kita sebut sebagai desain penelitian. Coba deh bayangin ini tuh kayak DNA seorang arsitek. Nggak mungkin kan kita bisa bangun gedung pencakar langit tanpa rencana yang detail dari fondasi sampai atap? Nah, di dunia riset juga sama persis. Oke, jadi apa sih sebenarnya desain penelitian itu? Gampangnya, ini adalah serangkaian prosedur yang ngasih kita arahan yang super spesifik untuk sebuah studi, mulai dari asumsi-asumsi paling dasar sampai ke cara-cara detail buat ngumpulin data di lapangan. Nah, setiap cetak biru kan pasti butuh fondasi yang kokoh ya. Dalam riset, fondasi ini kita sebut pandangan dunia. Ini tuh semacam kacamata atau seperangkat keyakinan dasar yang akan memandu seluruh pendekatan kita dalam sebuah penelitian. Tabel ini nunjukin sesuatu yang penting banget. Ternyata riset itu bukan cuma satu metode ilmiah yang kaku. Justru setiap studi itu dimulai dari salah satu dari beberapa filosofi dasar tentang apa itu realitas dan gimana cara kita mengetahuinya. Yuk kita lihat satu persatu. Pertama ada post-positivisme. Nah, ini mungkin yang paling sering kita dengar atau bayangkan kalau ngomongin riset. Ini tuh metode ilmiah tradisional yang fokusnya adalah pengukuran objektif dan pengujian teori untuk mencari hubungan sebab akibat. Beda lagi sama konstruktivisme. Kalau tadi tujuannya mencari sebab akibat yang objektif, di sini fokusnya justru kebalikannya. Menafsirkan makna subjektif yang diciptakan oleh orang-orang dari pengalaman hidup dan interaksi sosial mereka. Selanjutnya ada pandangan dunia transformatif. Nah, yang ini lebih dari sekedar mencari tahu tapi juga ingin bertindak. Pandangan ini melihat riset sebagai alat untuk memberikan suara kepada kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan mendorong adanya perubahan sosial. Dan yang terakhir, pragmatisme. Pandangan ini bisa dibilang yang paling fleksibel. Para pragmatis itu nggak terikat pada satu sistem tertentu. Mereka bakal pakai metode apapun yang dirasa paling pas dan paling efektif untuk memecahkan suatu masalah. Oke, fondasinya udah kita bahas ya. Sekarang di atas fondasi itu ada 3 jalur utama yang bisa kita bangun. Inilah yang kita sebut sebagai pendekatan riset. Di sini kita bisa lihat bedanya secara langsung. Intinya gampang kok. Riset kuantitatif itu soal angka, mengukur, dan menguji. Sementara riset kualitatif itu soal cerita, menjelajahi, dan memahami makna di baliknya. Contoh paling gampangnya ya survei atau eksperimen di laboratorium. Tujuannya jelas, menguji sebuah teori, mengontrol faktor-faktor lain biar hasilnya valid, dan harapannya temuannya bisa digeneralisasi atau berlaku untuk populasi yang lebih luas. Nah, kalau kualitatif, coba bayangin wawancara yang mendalam banget atau observasi di mana peneliti ikut langsung dalam sebuah kegiatan. Fokusnya bukan buat generalisasi, tapi untuk mendapatkan pemahaman yang kaya dan utuh tentang satu situasi tertentu. Terus, gimana kalau kita nggak mau pilih salah satu? Bisa nggak digabungin? Jawabannya bisa banget. Itulah yang namanya riset metode campuran. Asumsi dasarnya adalah, dengan menggabungkan data angka dan data cerita, kita bisa dapat wawasan yang jauh lebih dalam daripada kalau kita pakai salah satu aja. Tapi penting buat dicatat, ini bukan asal campur aduk aja ya. Ada strateginya. Anda bisa kumpulkan keduanya barengan, atau mulai dulu dengan angka lalu dijelaskan dengan cerita, atau sebaliknya, mulai dengan cerita dulu, baru kemudian diukur dengan angka. Semuanya tergantung tujuan riset Anda. Oke, kita udah punya fondasi atau pandangan dunia, terus kita juga udah pilih jalurnya, mau kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Nah, semua itu akan menentukan tujuan akhir kita, yaitu pertanyaan spesifik yang mau kita jawab lewat penelitian ini. Coba perhatikan deh, bahkan cara bertanya atau merumuskan tujuannya pun beda. Riset kualitatif itu mengajukan pertanyaan yang luas dan terbuka, biasanya pakai kata apa atau bagaimana. Sementara riset kuantitatif itu menyatakan hipotesis, sebuah prediksi spesifik jika maka yang bisa diuji. Contohnya nih, bagaimana para wanita dalam program doktor psikologi menggambarkan keputusan mereka untuk kembali bersekolah? Pertanyaannya luas banget kan? Ini sengaja dirancang untuk mengundang jawaban yang kaya, mendalam, dan penuh detail. Sekarang, bandingkan dengan yang ini. Perusahaan publik akan memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi daripada perusahaan swasta.
Tuh kan, ini adalah sebuah prediksi yang sangat spesifik, jelas, dan bisa diukur dengan angka. Tinggal diuji aja, benar atau salah. Oke, kita sudah sama-sama membangun cetak biru riset kita dari nol. Sekarang, pertanyaan terbesarnya, buat apa sih kita repot-repot tahu semua ini? Apa untungnya buat kita? Nah, ini bagian terpentingnya. Dengan memahami cetak biru ini, kita jadi lebih cerdas dalam mencerna informasi. Jadi, lain kali Anda baca berita heboh, studi baru membuktikan kalau X, kita nggak langsung telan mentah-mentah. Kita bisa mulai bertanya, tunggu dulu, ini studinya kuantitatif atau kualitatif? Tujuannya apa? Desainnya gimana? Kita jadi bisa mengevaluasi temuan sebuah studi, bukan cuma menerima kesimpulannya. Jadi, pertanyaan terakhir untuk Anda, lain kali Anda membaca sebuah studi, entah itu di berita atau jurnal, apa yang akan Anda cari duluan? Hipotesisnya, cara pandangnya, atau desainnya? Dengan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, kita beralih dari sekedar konsulen informasi yang pasif menjadi pemikir yang kritis dan terinformasi. Terima kasih sudah menyimak.